Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini atau minggu ini, materi geografi kelas 10, yaitu kita beranjak ke materi yang baru tentang peta dan pemetaan. Nah, untuk peta dan pemetaan, saya menjelaskan sekaligus dengan PowerPoint ya. Sebentar. Nah, peta dan pemetaan. Peta dan pemetaan. Oke, next. Peta. Peta itu adalah gambaran. Kalau di sini dituliskan peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagaimana kenampakan dari atas dan dilengkapi dengan tulisan ataupun simbol-simbol. Di geografi, ketika kita mempelajari tentang peta atau ilmu yang mempelajari peta, yaitu disebut dengan kartografi. Jadi kartografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang peta. Oke, next. Nah, ini beberapa fungsi dari peta. Yang pertama, dia bisa menunjukkan posisi atau lokasi yang relatif ada di permukaan bumi. Kemudian memperlihatkan ukuran luas dan jarak di muka bumi, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, menyajikan daerah-daerah mana saja yang potensial, kemudian dapat mengkomunikasikan informasi antar ruang, dapat membantu suatu pekerjaan, dan dapat membantu desain analisis data spasial. Nah, peta berdasarkan skalanya ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta geografis. Jadi kalau peta kadaster, itu petanya yang sangat besar, skalanya 1:100 sampai 1:5000. Untuk skala peta besar, yaitu 1:5000 sampai 1:250.000. Skala sedang 1:250.000 sampai 1:500.000. Kemudian peta skala kecil 1:500.000 sampai 1:1 juta. Kemudian yang terakhir yaitu peta geografis lebih dari 1:1 juta. Jadi ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 peta berdasarkan skalanya. Oke, next. Ada syarat terbentuknya peta. Yang pertama, peta itu harus konform, ekuivalen, dan ekuidistan. Jadi maksudnya itu kalau peta itu syarat konform itu bentuk dan arahnya itu harus sesuai dengan aslinya. Jadi contohnya peta. Peta itu kan ketika sudah jadi itu kan sebenarnya adalah perbandingan ya. Perbandingan jarak sebenarnya dengan jarak yang ada di peta. Jadi maksudnya konform itu bentuk dan arah harus sesuai dengan aslinya. Jadi kalau Pulau Jawa itu bentuk aslinya itu bagaimana, kemudian divisualkan dalam bentuk di atas kertas itu harus sama, seperti itu, tidak ada perubahan bentuknya. Kemudian kalau ekuivalen juga seperti itu, luas harus sesuai dengan aslinya setelah diskalakan. Kemudian kalau ekuidistan itu jarak harus sesuai dengan aslinya setelah diskalakan. Jadi syarat peta itu harus konform, ekuivalen, dan ekuidistan. Kemudian yang terakhir yaitu unsur-unsur peta. Jadi apa saja sih yang harus dan wajib di peta? Yang pertama itu peta itu harus ada judulnya, harus ada skalanya, harus ada orientasi. Yang dimaksud di sini orientasi itu arah mata anginnya. Kemudian dalam peta itu juga ada harus garis astronomisnya, harus ada simbolnya, harus ada warnanya, ada lettering, legenda, insert, garis tepi, sumber peta,
pembuatan peta, dan tahun pembuatan peta. Nah, kita pelajari ya unsur-unsur peta ini. Bisa tampilkan peta, contoh peta. Sebentar. Nah, ini contoh peta Indonesia dengan 34 provinsi. Sebentar. Nah, kalian sudah bisa lihat ya, ini peta Indonesia dengan 34 provinsi. Oke, kalau kita lihat dari gambar peta tersebut, coba kita analisis menggunakan unsur-unsur yang tadi. Yang pertama, peta itu harus memiliki judul. Nah, coba bisa kalian tebak di mana judulnya itu? Di atas ya. Jadi ini adalah judul dari petanya ini, yaitu peta Indonesia beserta dengan 34 provinsi. Kemudian unsur yang kedua, garis astronomis. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, yang dimaksud dengan garis astronomis itu ya ini, garis lintang dan garis bujur. Di mana? Ya ini. Nah, ini ada garis lintang dan garis bujurnya. Di mana setiap garis lintang dan garis bujur harus selalu ada keterangannya, berapa angkanya, berapa angka derajatnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, syaratnya atau unsurnya itu peta harus memiliki garis tepi. Nah, kalau kita lihat dari sini, sudah adakah garis tepi dari peta ini? Belum ya. Jadi yang dimaksud garis tepi ini bukan garis lintang dan bujur, tapi seharusnya di luar ini harus ada garis tepinya. Apa sih fungsi dari garis tepi peta? Fungsinya yaitu untuk supaya terlihat rapi dari peta tersebut. Kemudian unsur selanjutnya, skala peta. Nah, coba kita lihat di mana skala petanya. Tidak ada ya. Jadi di sini kekurangan dari peta ini, dia tidak memiliki keterangan skalanya, seperti itu. Jadi seharusnya peta harus memiliki skala. Jadi kita tahu perbandingannya, seperti itu. Kemudian unsur selanjutnya, dia memiliki inset. Pernah dengar nggak inset? Inset itu perbesaran dari suatu daerah. Inset itu perbesaran dari suatu daerah, seperti itu. Jadi contohnya, di Kalimantan Barat ini, kalau di-insert, berarti biasanya ditarik garis. Nah, ditarik garis thread seperti ini ya, kemudian diperbesar kota apa. Nah, itu namanya insert, perbesaran dari suatu wilayah. Oke, selanjutnya yaitu orientasi. Tadi apa sudah saya jelaskan. Orientasi itu adalah arah mata angin. Nah, arah mata anginnya sudah ada ya, di sebelah kiri bawah. Nah, ini bisa ditunjukkan utara, selatan, barat, timur, barat laut, barat daya, timur laut, dan sebagainya. Oke, selanjutnya unsur legenda. Ada nggak di sini legendanya? Tidak ada ya. Jadi sebenarnya legenda itu adalah kumpulan dari simbol-simbol yang telah dijelaskan. Seperti itu. Contohnya, kalau di sini tidak ada legendanya ya, saya beri contoh. Seumpamanya di sini tuh ada garis berupa titik dengan warna merah atau warna hitam. Nah, biasanya di legenda dituliskan ya, biasanya terletak di pojok bawah, kanan atau kiri, di atasnya tertulis legenda. Simbol titik adalah kota besar, simbol merah adalah apa, seperti itu. Kemudian biasanya legenda itu bisa berupa simbol titik atau garis.
Kalau titik tadi itu bisa menunjukkan suatu kota atau daerah. Kalau garis berarti biasanya dia menunjukkan sungai, jalan raya. Nah, itu berupa simbol garis. Legenda. Legenda itu juga bisa mendeskripsikan warna. Seperti itu, warna hijau, warna kuning, atau warna coklat. Seumpamanya kalau warna hijau berarti dia termasuk dataran tinggi, kemudian warna kuning dataran rendah, dan sebagainya. Selanjutnya, peta itu wajib memiliki sumber peta dan tahun pembuatan peta. Yang dimaksud di sini sumber peta itu siapa sih yang membuat peta ini? Nah, itu siapa? Kemudian tahun pembuatannya harus tercantumkan. Kenapa peta itu harus selalu mencantumkan sumbernya? Karena peta itu memiliki masa expirednya. Masa expirednya itu 5-10 tahun. Jadi kalau sudah lebih dari tahun itu, maka peta tidak bisa dijadikan acuan lagi. Kenapa seperti itu? Karena pasti sudah terjadi beberapa kali perubahan-perubahan. Jadi peta itu harus memiliki tahun pembuatan dan sumber pembuatan siapa yang membuat. Seperti itu. Oke, jelas ya sampai di sini. Nah, untuk tugasnya akan Bu Isa share. Nanti tugasnya kalian menganalisis peta yang telah Bu Isa bagikan ke kalian melewati grup. Nah, peta itu tadi nanti kalian analisis kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jadi kalian menganalisis peta berdasarkan unsur-unsur petanya. Oke, gitu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.